Mana gengs, kembali lagi bersama gua di Seleramu Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta pets alias hewan peliharaan? Apakah sudah divaksin antivirus? Karena di kesempatan kali ini Seleramu akan mereview sebuah film di mana seorang pria cupu mendapatkan penolakan dari gadis yang dia cintai hingga pria ini pun nekat dan mengurung gadis tersebut layaknya Gogo. Senekat apa aksi pria psikopat ini? Oke lah, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Diperlihatkannya seorang pria kesepian alias cupu yang bernama Seth sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja. Kemudian dia pun menaiki sebuah bus dan sampailah dia ke kantornya. Seth bekerja sebagai tukang bersih-bersih kandang dan dia juga memberi makan para gogok di tempat penangkaran. Hari pun mulai senja di mana Seth selesai bekerja, dia kembali menaiki bus umum lalu tiba-tiba terlihat seorang cewek cantik nan seksoy yang bernama Holly. Lantas Seth pun menghampiri Holly dan menanyakan kabarnya karena dia pernah satu sekolahan dengannya. Holly pun keheranan karena dia tidak pernah mengetahui Seth, namun Seth bilang jika dia mengetahui Holly dan kagum kepadanya semasa sekolah. Setelah itu Holly pun sampai di tujuan dan dia turun dari bus. Malam menjelang di mana Seth masih penasaran dengan sosok Holly yang sekarang yang bertambah glowing dan juga cantik, lantas dia pun stalking Facebooknya. Keesokan harinya Seth kembali bekerja dan dia bertanya kepada teman kerjaannya bagaimana jika dia menyukai seorang gadis. Lantas pria tambun yang bernama Matteo itu mengatakan jika kau menyukai wanita maka kau harus terus mengejarnya. Setelah itu saat dia akan berganti baju, seorang pegawai lainnya meminta Seth untuk menemui Dr. Jessup karena dia akan menyuntik moket salah satu guguk di situ. Lantas Seth pun membawa guguk itu kepada Dr. Jessup dan membantunya menyuntik moket. Hari pun mulai senja seperti biasa. Seth kembali ke rumah dan dia masih terus kepo dengan keadaan Holly sekarang. Lantas dia pun menulis apa saja kesukaan dari cewek idamannya itu. Dia pun menulisnya di dalam kertas dan berlatih berbicara bagaimana cara mengajak Holly untuk berkencan. Hey, remember me? We do. Yeah. Keesokan harinya dia pun langsung mendatangi tempat di mana Holly bekerja karena dia mengetahuinya dari sosial media Holly. Setelah itu Holly pun mendatangi Seth dan menanyakan pesanan. Saat Holly akan pergi, Seth terus menggodanya dan mengatakan jika rambutnya sangatlah indah. You got it. Hey, I like your hair. Setelah beberapa lama di mana keadaan restoran mulai sepi, namun Seth justru masih bertahan dengan sepiring cemilannya. Hingga Holly pun mendatanginya dan menanyakan bagaimana rasa makanan di situ. Dan tanpa basa-basi Seth pun langsung mengajak Holly untuk berkencan esok hari dengannya. Namun Holly menolaknya karena dia sudah memiliki pacar. Lantas Holly pun pergi dan meninggalkannya. Sore menjelang di mana Holly pulang kerja karena jam kerja sudah selesai, dia pun menuju rumahnya dan dia merasa seseorang telah mengikutinya. Dan benar saja Seth menguntitnya sampai depan rumah dan sesampainya di dalam rumah, Holly pun mengintip ke jendela dan temannya yang bernama Clear menanyakan siapa yang telah menguntitnya. Dan harus kalian tahu jika Clear tidaklah nyata dan hanya hayalan Holly saja. Keesokan harinya Holly kembali bekerja dan salah satu teman kerjanya mengatakan jika ada seseorang yang telah mengirimkannya bunga. Lantas Holly pun langsung mengeceknya dan terdapat tulisan yang mengatakan maukah kau menjadi milikku. Spill. Setelah pulang kerja, Holly pun langsung mendatangi tempat kerjaan kekasihnya yang bernama Eric dan berterima kasih karena sudah mengirimkan bunga untuknya.
Namun Eric membantah jika dia tidak mengirim bunga. Lantas itu membuat Holly kebingungan dan dia pun kembali menulis buku diarinya di luar bar itu. Dan lagi-lagi Seth terus mengikutinya hingga membuat Holly risih dan akhirnya Holly pun pergi, namun Seth menghadangnya. Holly pun bertanya kepada Seth kenapa dia terus mengikutinya, namun jawaban Seth kembali membuat Holly kesal dan saat Holly akan pergi Seth mencegahnya hingga membuat Holly marah dan mendorongnya. Melihat kegaduhan itu, Eric pun menggaplok Seth yang sudah mengganggu kekasihnya. Keesokan harinya seperti biasa Seth kembali bekerja dan pada saat itu entah apa yang dia pikirkan, dia pun mendatangi ruang bawah tanah yang berada di lantai paling bawah dan susah untuk dijangkau manusia. Dia pun membuat sebuah kandang dan setelah jadi dia juga menyiapkan rantai untuk menguncinya. Bukan hanya itu, dia pun menyiapkan obat bius untuk menjebak Holly. Malam pun poet terlihat Holly yang berjalan sendirian dan seperti biasa dia selalu berjalan seorang diri lalu merasakan seseorang telah menguntitnya. Holly pun sampai ke dalam rumahnya dan benar saja Seth telah mengikutinya dan dia pun berbuat nekat memanjat pagar untuk sampai ke kamar Holly. Lalu saat Holly bersiap-siap untuk tidur, tiba-tiba Seth pun menyergapnya dan membuat Holly tak sadarkan diri. Gak pakai lama, malam-malam dia pun langsung membawa Holly di dalam kardus. Lantas teman kerjanya pun menanyakan ada apa gerangan malam-malam dia datang ke sini dan Seth pun beralasan jika bos yang telah menyuruhnya. Lalu Seth pun diminta untuk tanda tangan kehadiran dan tiba-tiba terdengar suara. Lantas Matteo pun mendengarnya, namun Seth menegaskan jika tidak ada suara apapun. Sehingga cerita, Holly pun tersadar dan betapa kagetnya saat mengetahui dirinya sudah berada di dalam kandang di sebuah ruangan yang sempit dan gelap. Lantas dia pun terus berteriak dan meminta tolong, namun sayang tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Keesokan harinya seperti biasa Seth kembali bekerja dan dia pun membawakan sebuah burger dan memberikannya kepada Holly. Terlihat Holly yang begitu tertekan, namun Seth tidak memperdulikannya dan dia justru mematikan lampu dan keluar dari tempat itu. Hari berganti, Seth pun kembali bekerja dan di sisi lain terlihat Holly yang begitu syok atas apa yang telah menimpa dirinya. Lalu Seth memberikannya sebuah minuman dan makanan untuknya. Water. Setelah itu Seth berpamitan kepada Holly dan akan kembali esok hari, namun Holly memohon kepada Seth untuk membebaskannya, namun Seth meminta dia untuk tetap tinggal di situ. Malam semakin larut, Holly pun harus menerima keadaannya sekarang. Lantas teman hayalannya pun kembali mendatanginya dan terus berbicara hingga membuat Holly berteriak dan memintanya untuk diam. Scene berganti keesokan harinya seperti biasa Seth memberi Holly makanan dan juga membersihkan kandang miliknya. Lalu Holly pun bertanya kenapa dia melakukan itu kepadanya. Dan Seth bilang sebelum dia bertemu dengannya hidupnya begitu hampa dan kosong. Namun setelah bertemu dengan Holly dia pun merasa sangat bersemangat. Namun Holly telah menolaknya hingga dia terpaksa harus melakukan ini. Setelah itu Seth pun keluar, namun tiba-tiba Matteo sudah datang dan mengeceknya dan bertanya apa yang telah Seth lakukan di situ. Karena tidak ada yang mencurigakan, Matt pun pergi dari situ. Keesokan harinya Seth datang dengan membawa buku harian Holly yang telah tertinggal. Lalu Seth pun mengatakan jika dia sangat kasihan kepada Holly.
Holly pun mengatakan jika Seth lah yang menyedihkan karena dia adalah pria yang kesepian dan dia tahu Seth sangat membenci dirinya sendiri. Kemudian Seth pun bertanya bagaimana tentang Claire. Seth pun tahu jika Claire tidaklah nyata dan dia hanyalah khayalannya saja. Karena Seth sudah membaca buku harian milik Holly dan dia pun sudah mengetahui rahasia besar Holly dan juga Claire. Seth pun bercerita jika pada malam naas itu Holly mengendarai mobil dengan Claire setelah tahu kalau Claire sudah berselingkuh dengan Eric kekasihnya. Mengetahui itu Holly pun sangat marah dan sangat membenci Claire. Hingga saat mengendarai mobil Holly pun bertanya kalau dia sudah mengetahui perselingkuhan dirinya dengan kekasihnya. Namun Claire terus membantah hingga membuat Holly kesal dan menaikkan kecepatan dan tiba-tiba Please slow the car down. Holly, God damn it, you're gonna kill us! kejadian naas pun terjadi, namun karena Claire sudah jahat kepadanya, Holly pun mengambil pecahan kaca dan bukan hanya itu saja, Seth juga mengetahui kejahatan Holly yang lain di mana pada malam itu Seth menguntitnya dan melihat dengan mata kepala sendiri jika Holly telah melenyapkan seseorang. Karena kejahatan itulah Seth menghukumnya dan memasukkannya ke dalam kandang. Keesokan harinya Seth kembali mendatangi Holly dan membawakan ember dan juga lap untuk membersihkan diri. Lalu Holly pun merasa kesal dan marah kepada Seth hingga dia menyakiti dirinya sendiri dan meminta Seth untuk mengeluarkannya. Namun Seth hanya berdiam diri dan tidak peduli apapun. Selang beberapa lama terlihat Seth yang sangat murung karena tidak bisa menolong gadis yang dia cintai, lalu atasannya pun meminta Seth untuk menemuinya di ruangan. Setelah itu sang atasan pun mengatakan kenapa saat-saat ini dia bekerja dengan buruk. Terlihat kandang yang begitu kotor dan dia juga tidak masuk bekerja selama 2 hari. Atasannya meminta Seth untuk bekerja lebih baik lagi, jika tidak maka dia akan dipecat. Setelah itu Seth kembali mendatangi Holly dan hanya memberinya sebatang coklat saja. Lantas Holly pun menanyakan kenapa dia memberinya sedikit makanan dan Seth pun menjawab itulah hukuman jika dia mengancamnya. Setelah itu Seth pun keluar, namun tiba-tiba Matteo melihat Seth keluar dari ruangan itu. Lantas Matteo pun penasaran dan mengecek ruangan itu dan tiba-tiba Hey, what's your name? betapa kagetnya Matteo melihat seorang gadis berada di kandang dan itu semua adalah perbuatan Seth. Dengan gercep Matteo pun langsung berusaha untuk membuka kunci kandang. Lalu tiba-tiba Seth kembali dan mendengar suara bising dari ruangan itu. Melihat itu Holly pun berakting jika seolah-olah Matteo sedang merayunya. Melihat pujaan hatinya telah dirayu, lantas Seth pun menggaploknya hingga Matteo pun terkapar. Setelah itu Holly meminta Seth untuk menghabisi Matteo dan Holly juga menyuruhnya memutilasi Matteo dan menjadikannya makanan untuk para gogok. Singkat cerita di mana Seth mewakili pekerjaan Matteo dan mengangkat telepon dari beberapa customer. Setelah itu dia juga kembali mengurusi Holly di kandangnya. Terlihat Holly yang terus merayu Seth dan membuat Seth luluh karena rayuannya itu. Kemudian Holly juga meminta Seth untuk menghangatkan tubuhnya, namun tiba-tiba Seth menghindarinya. Thought you loved me. Itu semua membuat Holly begitu kecewa karena tidak ingin terlena dengan ucapan Holly. Seth pun keluar dari situ. Namun tiba-tiba seorang polisi mendatangi kantor mereka dan menginterogasi Seth yang tidak lain adalah teman kerja Matteo. Lalu polisi pun menginterogasi apakah dia melihat Matteo karena beberapa hari ini Matteo sudah menghilang. Lalu Seth pun menjawab jika dia tidak mengetahui apapun karena dia sibuk bekerja. Setelah interogasi selesai dia pun kembali ke kandang Holly, lalu Seth pun melihat Holly yang begitu murung dan mogok makan. Seth pun merayu Holly untuk menghabiskan makanannya, namun kesedihan yang dalam terlihat pada wajah Holly itu membuat Seth semakin sedih dan juga tidak berselera makan. Keesokan harinya Seth kembali mendatangi Holly dan terlihat Holly yang sangat kecewa kepadanya karena dia tidak bisa mengeluarkannya dari situ.
Dan Holly mengatakan jika Seth tidak benar-benar mencintainya. Lalu Holly pun memberikan pilihan lain jika memang Seth mencintainya maka dia harus membuktikan dengan memutilasi tangannya agar Holly percaya jika Seth benar-benar mencintainya. Mendengar permintaan Holly yang tidak masuk akal, lantas Seth pun pergi dari situ dan Holly pun meminta Seth untuk jangan datang lagi menemuinya. Don't come back for me. Mendengar itu Seth pun sangat patah hati dan merasa dirinya tidak berguna. Selang beberapa lama Seth pun kembali ke Holly dan memutuskan untuk menuruti keinginannya dengan memutilasi jarinya. Setelah Seth melakukan itu, Holly pun mengambil cutter dan mengancam akan menyakiti dirinya sendiri jika Seth tidak mengeluarkannya. Lantas Holly pun bisa keluar dari kandang menyedihkan itu. Lalu setelah itu Holly pun mendekati Seth dan beradu jigong dengannya. You do? But you know what that means. Namun tiba-tiba Seth tak sadarkan diri karena menahan sakit atas jarinya yang terluka parah. Scene berganti dengan diperlihatkannya Eric dan juga Holly yang sudah bebas merdeka. Holly pun kembali ke pelukan Eric dan Eric meminta Holly untuk mengambilkan ponselnya. Setelah itu Holly pun mengecek ponsel milik kekasihnya itu dan mendapati pesan mesra dari seorang wanita. Lantas Holly pun memberikan ponsel itu kepada kekasihnya yang sangat dia cintai. Setelah itu Holly pun pergi ke suatu tempat dan mendatangi Seth yang kini bertukar tempat dengannya. Holly pun mengatakan jika kekasihnya tidak berubah dan dia masih terus berselingkuh dengan wanita lain, berbeda dengan Seth yang begitu setia kepadanya. Terlihat Seth yang sangat menyedihkan dan mereka pun berpegangan tangan dan film pun berakhir. Bagaimana ending yang sangat membagongkan, bukan? Di mana Holly berhasil membalas dendam dari perbuatan Seth. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka silahkan subscribe aja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.